Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Aska Bukhari, channel yang membahas seputar ASN. Sebelum dilanjutkan informasinya, mohon untuk di-subscribe agar channel ini lebih berkembang. Teman-teman calon ASN dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips dan trik agar kita nanti bisa menaklukkan soal tes CAT ASN P3K pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan September mendatang. Nah, di sini saya akan berbagi tentang platform-platform dan materi apa saja yang harus kita pelajari ketika nantinya teman-teman akan menghadapi tes CAT ASN P3K tahun 2023. Adapun 6 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, kita harus mendownload channel YouTube. Yang kedua, mendownload Telegram. Yang ketiga, membaca jurnal. Yang keempat, membuat resume. Yang kelima, latihan soal. Yang keenam, berdoa. Nah, teman-teman calon ASN dimanapun Anda berada, ini benar-benar hal yang pernah saya lakukan pada saat saya mengikuti tes calon P3K pada tahun 2022 kemarin, dan alhamdulillah saya lulus dengan nilai tertinggi. Nah, dari itu saya ingin sekali berbagi dengan teman-teman. Yang pertama, yaitu YouTube. Di platform YouTube ini, kita bisa banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi soal yang akan kita hadapi pada saat tes nanti. Nah, yang menjadi channel yang menjadi rujukan saya pada saat channel tempat saya belajar, yaitu yang pertama channel YouTube Lili Herawati. Channel YouTube Lili Herawati ini banyak membahas materi tentang manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di situ ada diberikan materi-materi dari materi dasar sampai dengan materi paling tinggi, dan juga ada berbagi trik-trik untuk menyelesaikan soal dalam tempo waktu yang telah ditentukan. Cobalah teman-teman berkunjung ke channel YouTube Mbak Lili Herawati. Yang kedua, saya tiap hari setelah menonton channel Lili Herawati, saya juga menonton channel Privat Al-Faiz. Di channel Privat Al-Faiz ini memang tidak seperti channel di Lili Herawati. Channel Mbak Lili Herawati itu banyak membahas tentang materi-materi tentang P3K.
Tapi di platform channel YouTube Mas Pripat Alfaiz ini cenderung membahas tentang materi soal yang berkaitan dengan SKB CPNS. Tapi teman-teman saya sarankan tidak masalah. Ada banyak materi-materi atau semua materi-materi yang ada baik di CPNS maupun P3K itu adalah materi yang hampir sama dan juga ada materi yang sama. Yang ketiga, yaitu YouTube channel Kiki Rizky. Nah, kenapa saya mempelajari YouTube channel Kiki Rizky ini? Karena channel Kiki Rizky ini fokus dia materi tentang peranata sumber daya manusia dan analis sumber daya manusia. Nah, kebetulan saya kemarin lulus melamar pada bidang peranata sumber daya manusia. Kenapa saya hanya mencontohkan seperti channel Kiki Rizky? Jadi teman-teman misalnya di bidang kesehatan, carilah channel seperti channel Kiki Rizky ini yang khusus membahas tentang materi teknis kesehatan, teknis kedokteran misalnya, teknis lingkungan hidup, atau yang pelajari tentang teknis hukum. Nah, kebetulan saya mempelajari tentang peranata sumber daya manusia, maka saya fokus kepada channel Kiki Rizky ini. Karena channel Mbak Kiki Rizky ini pembahasannya sangat runut, sangat mudah dipahami, dan sangat sesuai dengan kisi-kisi soal yang diberikan oleh BKN. Yang kedua, yaitu platform Telegram. Di platform Telegram ini, ketika kita sudah menginstalnya, masuklah kita untuk mencari grup Telegram sesuai dengan instansi atau lembaga yang kita lamar. Yang kedua, pilih dan pilih teman untuk bisa diajak berbagi dan berdiskusi. Bila perlu, buatkan grup Telegram baru sesuai dengan instansi atau lembaga yang kita lamar. Nah, di grup Telegram ini biasanya teman-teman banyak sekali kita mendapat materi dasar. Yang pertama. Yang kedua, kita banyak mendapat peraturan-peraturan baik dari undang-undang, peraturan keputusan presiden, peraturan lembaga, dan lain sebagainya pada grup Telegram ini. Di grup Telegram ini juga kita dapat melakukan diskusi, dapat berbagi tentang materi-materi soal. Kita dapat juga berbagi tentang FR yang pernah keluar pada tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya teman-teman, apabila teman-teman masuk ke grup Telegram ini, saya rasa grup Telegram ini sangat bermanfaat apabila kita bisa memanfaatkan dengan baik keberadaan grup Telegram ini dibandingkan dengan YouTube tadi yang pertama itu. Karena di grup Telegram ini
saya dites tahun 2000 dites P3K 2022 kemarin. Di grup Telegram inilah saya banyak mendapat materi-materi yang menyangkut tentang teknis bidang yang telah saya lamar. Yang ketiga yaitu jurnal. Nah, jurnal apa saja yang harus kita ambil atau kita cari? Jurnal itu kita cari saja di Google, teman-teman. Bisa juga jurnal itu kita cari di Telegram tadi itu, di grup Telegram ini. Nah, yang pertama yang teman-teman harus cari, yaitu carilah undang-undang, peraturan pemerintah ataupun Kepres yang berhubungan dengan instansi atau lembaga yang teman-teman lamar. Yang kedua yaitu cari jurnal yang relevan dengan deskripsi pekerjaan yang akan Anda kerjakan pada saat kalian akan bekerja nanti. Nah, teman-teman, kan pada saat teman-teman mengirim surat lamaran, pada saat melamar untuk menjadi P3K, di sana kan ada menerangkan tentang deskripsi pekerjaan teman-teman. Misalnya di bidang manajemen, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Nah, di situ teman-teman bisa mendeskripsikan pekerjaannya atau mencari jurnal yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan teman-teman agar nanti terlihat benang merahnya. Nah, yang ketiga yaitu mencari situs instansi atau lembaga yang teman-teman lamar untuk mempelajari regulasi yang ada dan sistem kerjanya. Kenapa itu penting, teman-teman? Karena kita harus mengenal ke lembaga mana yang harus kita tuju dan bentuk pekerjaan daripada instansi itu bagaimana. Apabila kita sudah memahaminya, berarti kita nanti bisa mempelajari tentang pola kerja dan sistem kerja yang ada pada instansi atau lembaga yang nanti akan kita lamar. Yang keempat yaitu membuat resume. Nah, membuat resume ini yaitu mengambil dari materi yang ada di YouTube, materi yang ada di Telegram, materi yang ada di jurnal. Nah, barulah kita membuat resumenya. Nah, dari YouTube, Telegram, dan lain-lain tadi, kita bisa membuat resume dan melihatnya sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Biasanya kisi-kisi itu ada dua materi dasar dan ada materi pokok dan materi dasar. Dari situ, dari kisi-kisi itu kita di resume itu bisa kita mengelaborasikan apa yang telah kita baca di undang-undang, perka, perda, perpres, dan aturan lain sebagainya yang menyangkut tentang lembaga kita. Yang kedua yaitu setelah kita membuat dalam bentuk resume untuk mempermudah memahami semua materi yang kita pelajari, kita bisa membuat soal-soal mandiri sesuai dengan hasil diskusi kita pada Telegram tadi, lewat via chat mandiri dan lain sebagainya, lewat hasil kita membuat soal mandiri atas dasar hasil kita membaca
undang-undang, Kepres dan lain sebagainya, dan membuat soal juga berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh BKN. Yang kelima yaitu tentunya yang tidak terlupakan, yaitu kita melakukan latihan soal. Nah, latihan soal ini jangan hanya kita terfokus pada soal-soal yang tidak telah kita buat tadi itu, tapi kita mencoba mencari berbagai macam bentuk soal, baik dari soal lampau, walaupun peraturan-peraturan atau undang-undangnya sudah tidak dipakai lagi, tapi bentuk soal itu masih sedikit relevan dengan keadaan pada saat ini, maka perlu juga untuk kita pelajari. Dalam latihan soal ini, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita fokus. Fokus itu dalam arti kita melakukan dalam belajar latihan soal ini mencari hal materi-materi yang harus kita selesaikan pada hari itu. Misalnya pada yang melamar teknis analis sumber daya manusia, apakah kita pertama fokus mempelajari soal teknis atau soal manajerial, sosial kultural atau wawancara? Harus kita bisa bagi dan kita bisa pilih dan pilih materi mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang kedua yang kita lakukan yaitu membuat jadwal belajar agar tidak terganggu. Nah, jadwal belajar agar tidak terganggu ini bisa kita lakukan misalnya bagi yang sedang sedang bekerja, mungkin ada bisa belajar di waktu istirahat, jeda istirahat siang, atau belajar pada malam hari atau di subuh hari. Bagaimana teman-teman terbiasa dalam melakukan aktivitas, buatlah jadwalnya seperti itu. Jangan teman-teman misalnya sering beraktivitas di sore hari, beraktivitas hal-hal lain, di waktu itulah teman-teman membuat jadwal, pasti di waktu itu akan terganggu jadwal yang akan teman-teman buat. Nah, untuk membuat jadwal ini silakan teman-teman melihat pola waktu atau keluangan teman-teman ke sehari-hari. Yang ketiga, dalam belajar jangan terlalu diporsir. Apabila teman-teman porsir, maka hal-hal yang sifatnya sudah teman-teman pelajari pasti akan hilang dan tidak bisa teman-teman cerna. Makanya apabila teman-teman capek atau ada rasa jenuh, maka beristirahatlah sebentar, baru nanti lanjutkan lagi untuk melakukan latihan soal. Nah, teman-teman, latihan soal ini sangat penting untuk mengevaluasi kegiatan belajar kita. Sejauh mana kita memahami materi-materi atau resume-resume tadi atau undang-undang tadi yang sudah kita pelajari tadi. Maka tiap kita mempelajari satu materi, maka lakukan selingan dengan melakukan latihan soal. Hal yang terakhir yang harus teman-teman lakukan yaitu perbanyak berdoa. Segala sesuatu kita serahkan kepada Yang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita manusia hanya berencana, dan sebaik-baiknya perencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, demikian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes pada tahun 2023 ini. Selamat berjuang, selamat belajar, selamat untuk melakukan tes CAT P3K tahun 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.